Selamat sore Karambers, kembali lagi bersama saya Usman Hidayat di podcast Karamba. Sekarang saya sedang bersama Teteh-Teteh, sama kayak kemarin Teteh-Teteh. Nah sekarang kita akan mewawancarai Teteh-Teteh tentang PKL di laboratorium pokoknya ya. Sok Teteh-Teteh boleh perkenalan dulu. Oke, halo semuanya. Nama aku Anissa Nurmarani dari Prodi Perikanan Angkatan 2020. Halo semuanya, nama aku Lutfiah, tapi panggil aja Lulu. Aku juga dari Perikanan 2020. Oke Teh. Nah jadi kan di sini tuh paling ceritanya mau tahu tentang kayak gimana sih PKL itu dari awal sampai akhir. Tapi sebelum itu pengen nanya dulu. Kayak kan Teteh sebelum PKL nih pasti punya ekspektasi gitu. Terus waktu PKL-nya sesuai nggak atau ada yang beda atau enggak gitu? Oke, kalau dari aku mah ya, sesuai sih. Soalnya aku tuh mikir, oh nanti aku kayaknya kerjanya di lab nih, bakal nguji beberapa produk gitu kan. Aku tuh sebelum PKL tuh kayak udah nyari-nyari di IG, di webnya kayak gimana gitu. Jadi alhamdulillahnya sih sesuai ekspektasi gitu. Meskipun di awal-awal PKL tuh kayak bahan untuk yang diuji tuh, produk yang diuji tuh belum banyak yang masuk gitu. Kalau aku lebih nggak ada ekspektasi dulu awalnya, tapi pas langsung PKL tuh di luar ekspektasi aku, karena kayak kayak gini loh, lebih wow gitu. Oke. Terus mau tahu dong Teh, kan waktu tadi ada milih-milih dulu, nyari-nyari dulu waktu PKL tuh. Nah ceritainnya dari situ dong Teh. Saya kok gak ada suaranya Teh, penasaran apa ngomong apa tadi Teh? Tadi kan milih-milih dulu kerja mau di mana, PKL di mana. Nah pengen tahu di situ. Ada kalau yang sebelumnya tuh Teh Lisa tuh kayak Teh Lisa tuh gimana sih? Dia tuh ikut ke orang gitu kan ya. Ceritanya dia gak punya timnya lah, gak punya tim, gak punya kelompok, gak punya teman kali. Nah gitu. Nah kalau Teteh kayak gimana gitu? Oke, kalau misalnya dari awal sih aku udah nyari-nyari beberapa tempat yang yang emang kan PKL kali itu harus sesuai jurusan ya. Yang mana kalau misalnya THP tuh lumayan agak susah dibanding budidaya dan MSP gitu, konservasi. Udah kayak gitu, udah beberapa tempat itu, dan emang yang THP tuh jauh. Kayak ada yang di Sumatera, Kalimantan. Nah yang paling deket itu yang di Jakarta ini, dan dapatnya itu yang lumayan besar gitu, balai besar kan. Jadi ya itu, pas kita ngelamar, alhamdulillahnya terima gitu. Harus ngelamar ini. Iya, jadi sebenarnya kita tuh sebelum dapat yang ini tuh ada beberapa ya, kita tuh udah ngehubungin 2 apa 3 balai, tapi yang ada respon dan kelanjutan tuh cuman ini gitu, Yang BPP 3 KP. enggak. Yang lain tuh enggak ya. BPP apa Teh? Gak tahu Teh. Jadi kita tuh ya PKL-nya tuh di BBP 3KP atau kepanjangannya itu Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan. Oh. Itu kantor gedung nih. Iya sebenarnya, jadi aku ceritain dulu ya. Jadi si BBP 3KP ini tuh ada 2 gitu loh, ada 2 gedung. Yang pertama tuh buat gedung laboratoriumnya, yang satunya tuh buat kayak gedung kantornya. Jadi kalau di kantor tuh ada bagian administrasi dan juga bagian pengolahannya gitu loh. Kalau di lab tuh ya bagian kayak nguji si produknya masih aman atau enggak gitu loh. Nah nanti juga di lab tuh banyak bagiannya lagi, ada beberapa lagi. Labnya kayak di FPK Teh. Lebih lengkap lah ya, soalnya kan balai pengujian Hanya doang. Balai pengujian ya standarnya juga udah beda gitu, udah FRI kan di sana tuh. Jadi lebih lengkap aja sih dari Epic juga ada, tapi ya lengkapan di sana gitu. Gitu. Mulai pacaran tuh dari bulan apa sih? Bulan tanggal lah gitu. Awal lah. 14 Juli. Juli ya sih? Kalau nggak salah tuh 14 Juli sampai tanggal 22 Terus ayo berhitung. Agustus ya? Atau dari Mei sih? Enggak dari Juni kalau nggak salah ya. Lupa sih Pak. Kayaknya 3 bulan dah.
2 bulan. 2 bulan Mas. Langsung banget tuh 3 bulan jadinya. Iya, seru atau enggak teh? Ih seru banget. Seru kalau lupa teh. Ya kan yang diinget tuh kenangannya bukan tanggalnya ya. Iya benar. Wah. Terus cerita kayak yang day in my life gitu-gitulah, ngapain aja. Bebas lah. Kalau aku mah ya, jadi dari pagi aja ya, dari aku masuk lab gitu kan. Biasanya tuh nggak langsung, aku kan di lab mikrobiologi ya, nggak langsung kerja pas masuk tuh. Jadi kita tuh kayak sebelum ngelakuin pengujian untuk hari itu di produk yang baru, kita tuh ngecek dulu produk-produk yang udah kita cek di hari sebelumnya. Kan kalau bakteri itu kita tuh harus diinokulasi selama 24 jam, 48 jam gitu kan. Nah jadi besoknya tuh kita harus ngecekin dulu, kayak misalkan apakah ini sih bakterinya tumbuh gak sih, kita lihat dari koloninya, apakah dia warna koloninya sesuai atau enggak gitu, dicek. Nah udah kayak gitu baru deh kita keluarin sampel. Jam 9-an kita keluarin sampel, kan beku ya sampelnya. Kita keluarin sampel, udah tuh kita towing dulu sampelnya. Nanti abis itu sekitar udah istirahatan lah ya, si sampelnya tuh kan otomatis udah bukan cair ya, udah agak lunak gitu ya, nggak beku. Udah itu kita langsung deh kita menguji si produknya. Itu tuh di sana macem-macem, kayak ada uji E. coli, ALT. Mungkin ALT mah udah pada tahu ya anak-anak. Aku enggak tahu. Dari tadi juga enggak tahu. Gimana? Gak apa-apa. Pokoknya seru banget karena basicnya aku tuh emang suka di lab kan ya. Jadi kayak seru aja suasana lab, terus kayak wangi lab. Iya wangi enak. Dan di sana nggak enak teh. Tadi iya. Dingin ya teh. Ini Nana kayak. Labnya ada apa aja tadi? Mikrobiologi, kimia, organoleptik. Tadi apa? Anekologi apa sih? Bukan sebelum itu. Mau di ngapain dulu tadi? Abis sebelum itu apa lagi? Anekolasi, apa? Ya apa nggak tahu. Bukan sekalian nanya lagi biar tahu biasa. Oh itu udah itu. Inokulasi. Emang inokulasi terus tiap hari teh? Ngecin terus? Iya. Itu aku pernah sampai jam 8 malam gitu di lab. Jadi persiapan buat besoknya tuh uji Staphylo. Buat uji Staphylo. Staphylococcus. Staphylococcus itu si jenis Staphylococcus. Cocus. Itu tuh salah satu jenis bakterinya yang Bahagia. membahayakan. Oh, bahagia kan tadi. Gitu. Tiap hari 2 bulan berarti. 2 bulanan gitu inokulasi terus. Iya. Gini. Iya, beda-beda variabelnya. Jadi kayak hari ini tuh ada sampel buat diuji E. coli. Jadi kan apa tuh E. coli, ALT, Staphylococcus. Oh iya. Apalagi ya, banyak kok pokoknya. Vibrio juga ada. Jadi aku mau cerita yang agak menegangkan. Enggak sih, enggak menegangkan, tapi di sana tuh kalau di lab aku, kamu tuh bakal dikasih setumpukan modul. Kamu baca dulu ini semua, pahami, minggu depan baru kita kerja gitu. Jadi di situ kayak aku harus memahami dulu ALT kayak gimana, terus E. coli pakai apa aja medianya, Staphylococcus gimana bikinnya, berapa lama inokulasinya, inkubasi gitu-gitu loh. Jadi waktu ini ya praktikum apa lagi nyoba tuh? Waktu di labnya nggak nanya lagi, nggak dikasih tahu lagi, nggak dijelasin lagi. Jadi nggak dijelasin tapi dibimbing gitu. Jadi nanya gitu. Iya boleh lah nanya-nanya. Tapi sebelumnya aku tuh harus tahu dulu lah. Baca dulu. Setidaknya mah. Modul. Atau praktikum. Gitu. Tapi yang part yang paling seru tuh apa ya? Karena suka gitu. Jadi kan kadang suka melebihi jam kerja, terus teman-teman yang lain kadang suka nunggu juga. Itu tuh kayak nuang agar tuh kadang sampai malam, sampai jam 8 pernah.
biasanya nuang agar sampai bisa 100-an ya Nem ya. Nuang agar Sehari? di cawan Petri, di cawan Petri. Di apa sih namanya? Dituang gitu. Bartender. Terus yang ngagetin mah aku teh kan kalau di lab FT itu diajarinnya jadi beda gitu loh. Pakai tangannya tuh pakai si metode buat pegang nutup sama buka capnya itu beda. Buka apa? Cawan Petri. Oh iya. Beda kan. Terus pas di sana bukan kayak gitu kamu teh sini kan. Kaget kan aku teh. Oh iya kata. Semprot. Enggak disemprot sih, tapi dikasih tahu gitu. Tapi kaget. Kaget akunya. Begitu. Apalagi ya. Yang paling membahagiakan tuh ketika bakterinya tumbuh. Aku paling ke makan-makannya sih. Oh ada makan-makannya berarti. Enak. Soalnya kan gara-gara kita basicnya menguji produk perikanan di sana, si sampelnya ini tuh ada yang diuji tuh cuma beberapa gram biasanya untuk di lab mikrobiologi, di kimia, di organoleptik. Nah kan kalau organoleptik ini pengujiannya tentang tekstur, warna, rasa gitu kan. Nah itu sisanya kadang bakal kita makan gitu. Misalnya ada empek-empek, bakso. Enggak, bukan makan produk perikanannya. Jadi kita nyobain kayak amplang, kerupuknya, jadi enak lah. Apalagi kalau uji organoleptiknya itu jam 11 siang, kan lagi lapar-lapar ya. Kan waktu kemarin praktikum ada yang kerupuk tuh. Iya, itu ada di mana? Itu parah dia. Itu kan itu teh pas biasanya kan kalau uji organoleptik ya udah secukupnya aja, kayak udah ngerasain udah. Ini mah karena lapar, pas udah uji semua beres, habisin aja semuanya gitu. Ngerti gak makan aja habisin. Itu Kalau di sana asrama atau gimana tuh? Oh, iya. 2 bulan Sebenarnya ada si asrama, tapi asramanya tuh pas kita tidak memadai gitu. Oh asramanya. Iya, dan tidak memadai kayaknya kalau misalnya kita berdelapan ya gitu. Ya terus di Tetep berdelapan. tinggal nyisa satu asramanya. Sedangkan kita tuh cewek cowok di sana nggak boleh dicampur. Jadi kita milih satu. Dekat kok, tinggal jalan 5 menitan juga nyampe. Gedung tinggi gitu kan di Jakarta. Iya. Iya, pokoknya itu. Bukan mau jadi. Naik lift berarti ya. Cuma berapa 2 Aduh ini tahu ini. tinggi itunya. Ada yang tingginya. Bangunannya tinggi tapi cuma 2 lantai. Gua kayak kantor apa ya? Ikan kantor tinggi nih. Agak gitu. Labnya di lantai 2. Iya kan 2 lantai. Kan saya lantai 1. Labnya di lantai 2 atau semuanya lab berarti itu segedung itu. Segedung itu lab. Iya. Yang di kita mau Mikrorek, kimia, lab apa tadi? organoleptik. Oh iya. Makanannya makanan apa? Makanan rumahan gitu tadi yang amplang-amplang itu. Biasanya itu disuplainya dari UMKM. Ya kan makanan rumah gitu kan ya. Banyaknya dari UMKM yang mau bikin sertifikat tentang standarisasi produk mereka dan di ujian situ ya untuk keamanan pangan sih. Standar lolosnya. Beda-beda sesuai sama ya standarnya yang dipakainya apa. Misalnya kalau misalnya di kimia ada uji protein, uji serat pangan, terus juga ada uji tentang arsen yang kayak gitu, logam-logam berat. Kalau misalnya itu lebih atau gimana ya sesuai SNI-nya aja nilainya berapa. Kalau misalnya memenuhi ya berarti standarnya aman gitu loh. Tadi kan tiap hari ngainin agar. Doangin agar. Tapi beneran tiap hari gak sih? Gini ya, jadi biasanya tuh kita kalau bikin inokulasi yang gitu tuh jadwalnya Senin sampai Rabu. Karena apa? Karena kalau kita misal bikinnya tuh Kamis, kan rata-rata 2 hari ya. Iya. Si inokulasinya ditunggu 2 hari kan. Kalau Kamis berarti Jumat, Sabtu kita harus ngecek hari Sabtu, sedangkan Sabtu itu hari libur. Oh iya. Jadi cuma sampai hari Rabu. Jadi tes yang tadi yang makanan itu hari Senin juga atau gimana? Kalau tes dengan yang organoleptik tuh biasanya bisa tiap hari dia masak kan enggak? Gimana ada sampelnya? Oh, ada sampel tapi gak tiap hari ada sampel. Enggak. Iya. Biasanya di jadwal sih ya ada jadwalnya hari ini. Misalnya kalau di lab kimia hari ini uji apa ya? Soalnya gimana sampelnya juga mau diuji apa. Tapi waktu itu aku pernah
sekali datang sampel tuh langsung 30 sampel. 30 sampel tuh berarti aku tuh jadiin gitu loh. 15 hari Senin aku bikin nguji 15 produk, Selasanya itu 15 produk. Itu tuh ALT, Staphylococcus sama E. coli gitu ya. Ya, pinter Staphylococcus. ALT apa tuh? ALT tuh angka lempeng total. Kalau di FPIC tuh TPC. Udah gak pernah. ALT Staphylococcus Staphylococcus itu gak main? Itu tuh Staphylococcus tuh biasanya bakteri yang asalnya tuh dari tangan. Jadi kayak bakteri alami yang ada di tangan. Kan mungkin ya, iya. Kali aja tangan. Kalau tumbuh berarti ada bakteri tangannya. Nah jadi gini nih, kalau Staphylo tuh kan kebetulan laporan PKL aku juga tentang Staphylo ya. Jadi si Staphylo tuh biasanya ada beberapa tahapan gitu, nggak sekali doang buat ujinya. Jadi pertama tuh kita tuh Staphylococcusnya diuji ke agar apa ya? NA. Bukan, itu beda lagi. Oh, kamu tahu itu NA. Ke agar yang pokoknya agar apa sih Nem yang warna kuning tuh yang ditambah egg yolk. Gak tahu aku lupa itu ya. Agar itu pokoknya nanti tuh ditunggu atau diinkubasi berarti kan. Inkubasi 48 jam. Nah, abis itu kita cek apakah ada koloni Staphylo di situ atau enggak. Oh, BPA agarnya nambah agarnya BPA. Terus nanti dicek tuh 48 jam. Kayak galon BPA, tercemar BPA. Kan lagi rame. Iya. Udah. Lanjut. Ditunggu diinkubasi 48 jam. Kita cek di situ ada koloni enggak si Staphylo. Biasanya Staphylo tuh koloninya warna hitam mengkilat gitu. Kalau ada, kita lanjut ke pengujian selanjutnya. Kalau nggak ada, kita dibuang ke ruang limbah si agar sama Staphylonya lah pokoknya. Udah kayak gitu, kita tuh diuji ke pengujian selanjutnya sampai uji akhir. Kalau sampai uji akhir ada, berarti itu positif Staphylo gitu. Soalnya kan kalau hanya lihat di BPA itu tuh nggak pasti Staphylococcus aureus, sedangkan yang kita cari itu Staphylococcus aureus gitu. Jadi kan Staphylo tuh banyak macamnya, banyak jenisnya gitu, sedangkan yang kita cuman cari aureus doang kayak gitu. Saya berlapan deh dari FPIC semua kan berarti. Iya. Iya benar. Betul benar. Gak keren sebenarnya gitu. Sebenarnya dari kita tuh di FPIC kan, maksudnya teman-teman di sana tuh dari FPIC, tapi di sana juga kita ada anak PKL lain juga, misalnya dari IPB, terus kemarin ada dari Undip. Anak FPIC juga dari sana. Iya, FPIC sama-sama FPIC. Karena memang langsung udah jurusannya kan ya, jurusan pengolahan gitu berarti. Ya, tapi ada juga sih nggak yang dari FPIC, misalnya ada yang dari kemarin tuh biologi, dia CPB ya. Terus ini biokimia biokimia IPB. Jadi pokoknya yang berhubungan sama tentang pengujian, sih PKL-nya sih. Terus kalau aku tuh kayak dibimbingnya tuh sama anak-anak yang masih muda gitu loh. Kakek nih. Nah, ada di sini dong, sana. Ya. Jadi kayak masih masuk loh kayak kalau istirahat tuh, kita gacoan yuk, atau kayak kita nge-mall yuk, gitu kayak, seru lah pokoknya. Teteh juga. Iya. Teteh juga. Gak ada akang-akang, nggak bisa cari gitu. Aduh, kalau mau ikutan nggak kan? Udah sih gitu. Udah. Terakhir apa kira-kira? Apa pengalaman yang indah? Gak indah, gak ada kakak-kakak, lupa. Gitu. Ini RM tadi. Lu kan diem dari terus udah tah. Kamunya gak nanya aku, nanya ke dia mulu. Sama. Gitu. Kalau mau jawab aja. Oh beda. Makanya. Makin lama dong. Wah gacor. Teteh lab
Mikrobio. mikrobiologi. Teteh kimia. Ya aku di kimia. Kalau di Kimia kimia kan kalau misalnya di mikrobiologi banyaknya yang kayak lebih bukan sepantaran apa ya, banyaknya anak muda lah ya. Kalau misalnya di aku tuh yang udah lumayan kayak baru ya, tapi serunya tuh ya dibimbing banget gitu. Mana basicnya aku tuh gak bisa kimia kan sebenarnya. Aku tuh sebenarnya mikrobiologi juga gitu. Tapi di sana tuh katanya satu lab tuh cuma bisa satu orang. Jadi kita dipecah. Ada yang di organoleptik, ada di kimia. Jadi 2 orang di organoleptik, 1 di kimia, 1 di mikrobio. Dan aku ya udah kebagian nih, gara-gara gak ada yang mau kimia, ya udah. Dari sananya nggak boleh, Pak. Iya, gak bareng. Iya, pokoknya dipecahin. Tapi nanti dirotasi aja katanya gitu. Kalau misalnya mau jauh saya, iya nggak akhir. Jadi aku di kimia sama soalnya ya berhubungan sama ini penelitian untuk tugas akhir PKL. Kalau di mikro tuh kan lama dapat datanya, jadi aku belum dapat data sampai akhir. Sampai sekarang. Gak udah. Wow. Ya kalau misalnya cuma seminggu itu gak bakal dapat datanya. Di kimia juga sama. Terus kalau di kimia serunya gara-gara emang aku basicnya bukan orang kimia, jadi kayak lebih apa ya? Iya, belajar hal baru gitu, kayak wow. Terus ada apa ya? Aku nguji merkuri, nguji Na, terus apa ya? Terus pakai alat-alat yang lumayan canggih gitu. Nggak ada di situ. Iya, nggak ada. Kalau kayak saran banget sini, ya apa? Penasaran, nggak apa-apa sih, bagus. Terus katanya kayak ditanya-tanya gitu, kamu tau gak harganya ini berapa? Katanya kayak harganya sama buat bahas. Oh ternyata buat pengujian kayak gini tuh emang nggak murah gitu loh. Dan emang susah juga kan, kayak nguji-nguji logam berat kayak gitu. Terus pengujian serat pangan juga kayak aku baru pertama kali nyobain, pengujian protein, lemak. Hal-hal baru yang aku dapat di sana tuh ya gak bakal aku dapet di tempat lain lah gitu. Jadi sangat berharga. Harus ini tuh dikasih modal dulu dibaca terus gitu. Atau Beda sih aku juga, tapi kayaknya lebih strict di mikrobio. Soalnya kan mikrobio tuh lebih apa ya, lebih menjaga sterilisasi ya. Kalau di kimia tuh enggak, lebih apa ya, kan kimia banyak bahan-bahan berbahaya juga kalau misalnya kena tangan. Jadi harus lebih hati-hati aja sih. Strict juga sih sebenarnya di lab. Kalau misalnya yang di pengolahan tuh lebih enak, soalnya mereka ngolah tiap hari makan. Mereka kayak hari ini makan ini. Oke, misalkan hari ini tuh ada ada misalkan ada pekerja sana yang mau pelatihan, kan otomatis kalau mau pelatihan ke UMKM nyoba dulu dong di labnya gitu, di lab pengolahan. Ngasih pelatihan kalau enggak. Misalkan nih di BP3KPT mau ngasih pelatihan ke UMKM, sebelum itu kan harus latihan dulu dia juga. Nah latihannya tuh di lab pengolahan. Biasanya orang-orang lab pengolahan tuh suka ikut bantuin, ikut cobain, ikut makan gitu kan. Sebenarnya kita tuh pengen rolling ke pengolahan, tapi itu tadi ya lebih kayak pengen nyobain makan-makan. Terus mereka kalau nggak ada nggak ada kerjaan, kalau lagi longgar tuh Makan. kayak ngolah apa yang ada. Wih, ada sisa-sisa gitu. Mereka pernah dikembangin inovasi sedotannya. Sedotan dari rumput laut juga kayak gitu-gitu. Bawa rumput laut. Wah, terus Samun. juga Jadi kayak nori gitu. iya, dia kayak selembaran gitu. Terus ini cookies tuna. Kus. Cookies. Gue lihat tadi stabilo kokos nih. Yang manis dan soalnya rame deh. Tuna. Shock. Kan baru tahu kan? Iya. Tuna bisa dijadi Jadi cookies. termasuk salah satu diversifikasi produk. Tahu diversifikasi itu nggak tahu? Ada aja ngelek bentar sebenarnya. Apa? Keanekaragaman. Oh iya benar. Bentar. Aduh. Bedanya sama fortifikasi apa coba? Fortifikasi itu ngolah. Ya, Indah. udah awas. Bentar. Oh, udah tahu. Bapak nih jelasin. Biar tahu, biar teman-teman Karambars tahu. Perbedaan fortifikasi dan diversifikasi itu, kalau fortifikasi itu kita penambahan zat gizi ke olahan pangan. Kalau diversifikasi itu penganekaragamannya. Jadi bisa dari bisa dari bentuk, bisa dari rasa, warna juga. Nah, benar-benar. Labnya ada apa aja sih kan tadi Teteh
Mikrobio, teteh kimia, teteh yang lain apa? 4 orang lagi di lab pengolahan uji terapnya, yang 2 cowok itu di organolepti. Akang-akang ini juga bukan? Akang lab, akang apa sih aslab ya? Kita lagi beda. Tadi kan kalau kan emang jurusan yang ngambil peminatan TPHP berapa orang? Banyak guys, kan banyak deh. Lumayan 30-an ya. Iya ada 30-an. Kan nyari labnya kan susah itu, katanya susah. Terus pada gimana yang lain? Kayak emang sih kalau misalnya lab agak susah, tapi kan kalau pengolahan bisa ke pabrik, ke UMKM juga bisa, terus BPOM juga bisa sebenarnya tentang keamanan pangannya. Terus ada yang ini di sini ya, di lab atas. Lab apa? Jadi penasaran. Lab apa teh? Ya pokoknya tentang pangan juga lah ya kayaknya. Pelit. Lanjut pertanyaan selanjutnya, aku gimana lagi? Ini aku yang nanya sebelumnya. Boleh gak sih? Iya boleh kan. Wah, ini Pak. Siapa yang larang? Enggak ada yang larang. Iya. Kan kamu tuh apa ya, kayaknya belum terlalu umum ya tentang TPHP gitu. Iya, basicnya. Sejauh takut jangan ya. Takut. Tadi setelah kamu ngedengerin kita kesannya kayak gimana? Ternyata TPHP tuh, soalnya dari aku sendiri, kan kalau misalnya dari orang umum ngedenger TPHP cuma ngolah-ngolah aja kan. Dan ternyata pas aku terjun langsung ke si ini TPHP kayak ternyata banyak gitu yang bisa dikembangin kalau dari kamu sendiri. Iya, ternyata ada banyak yang bisa dikembangin. Ada mikrobiol, ada kimia. Tadi 2 lagi apa? Apa di pengolahan, 2 lagi di mana? Ada organolepti. Ya, ternyata TPHP itu tidak hanya tentang pengolahan. Itu Minat kamu apa sih? aku sosek. Apa? Kok pantas? Kok pantas? Ya langsung dah. Oh iya, benar. Kan masa kalau dia TPHP minat. Masa gak tahu ya? Gak usah TPHP aja gitu ya. Berarti ada pengemasan Ada. di pengolahan ada pengemasan. Jangan tahu gak? Aku gak tahu. Iya. Gak kenal siapa. Dia di Palembang. Vija Maaf ya bisa. Maaf Vija. Aku tanya lagi, mana lagi ya? Berapa ya? Justru ditanya. DGP. Tapi sekarang ada berarti 1 semester lagi ya buat PKL. Iya. Iya kan? Enggak saya kan oh ya. Ini dulu bacain dulu. KL. Kayak sebenarnya tuh aku tuh awalnya tuh di lab mikro tuh kayak udah deg-degan banget gitu loh. Gimana ya? Aku takut mecahin barang, aku takut apa ya? Takut si bakterinya nggak tumbuh. Tapi kan sebenarnya bagus ya. Aku tuh gini loh awalnya teh. Awalnya tuh aku pikir alah gimana kalau bakterinya nggak tumbuh? Gimana kalau si stabilannya nggak tumbuh? Tapi kan bagus dong. Berarti sih produk itu deh Aman. Tapi pas awal-awal aku PKL tuh takut gara-gara human error dari aku kan. Jadi nggak tumbuh gitu si bakterinya teh. Tapi kesini oh ternyata untuk apa gitu. Itu tuh ya dulu aku kayak pernah tahu gak sih yang pakai L glass? Ya yang Ratain. ya itu. Tapi ternyata di lab sana tuh kayak udah bener-bener steril pakai laminar. Pakai masker, pakai. Iya pakai masker, iya harus, sarung tangan harus. Pakai laminar tuh jadi dia tuh yang mensterilkan si area itulah. Jadi nggak akan ada bakteri-bakteri. Gak ada nyamuk pula. Tentu. Nah kan kalau di lab sana itu pakainya apa? Bunsen ya. Bunsen buat mensterilkan. Kemarin iya tahu Bunsen. Nah denger ya pernah. Ya. Oh di lab sana tuh pakainya laminar. Jadi lebih steril, safety.
gitu. Pernah mecahin gelas gitu ya? Apa mecahin alat? Jangan ditanya itu. Pernah. Kata sih nggak. Oh enggak. Kita harus berhati-hati di sana. Ya lebih ke tekanan, bukan tekanan ya, kayak Mas, Iya cemas gitu loh ke kitanya, soalnya kan kerja di lab, banyak barang yang berbahaya, banyak barang juga terbuatnya dari kaca gitu. Kalau misalnya emang mecahin juga kan itu bakal berbahaya buat kita juga kan. Jadi safety first. iya harus ditingkatkan lah di sana gitu. terus tuh yang aku pernah ngelakuin tuh ini emang agak rusuh gitu ya. Jadi aku tuh pernah pas pakai air glass, kan itu tuh dari sampel satu ke sampel lain tuh harus pakai alkohol ya. Pas aku udah masukin si air glass ke alkohol, aku langsung keapiin. Tahu kan kalau api dan alkohol ya udah kayak gitu. Aku pakai lap basah, untungnya kayak aku kaget tapi alhamdulillah nggak apa. Mas gitu mas. Sampai sini. Enggak atuh, cuman tangan panas doang. Kayak kesundut travel berarti ya. Ya udah. Soalnya ada kata-kata terakhir. Aduh kata-kata terakhir. Apa Fe? Pesan-pesan terakhir. Pesan terakhir kan? Pesan-pesan. Bebas apa aja. Ke siapa nih pesannya? Ke Karamers tercinta. Tercinta paling semangat nanti kalau misalnya kalian mau PKL. Di tempat PKL tuh jangan main-mainnya aja gitu. Banyak ilmu yang kalian dapat di situ, banyak-banyak belajar, bukan banyak makan. Tapi jaga kesehatan juga harus. Iya dong. Kalau sakit gak dapat ilmunya nanti. Ya pokoknya yang bener aja lah. Di PKL serunya dapat, tapi ilmunya juga dapat gitu. PKL ini wajib 100% gitu ya. Ya sih kalau misalnya dari sana ya wajib. Jadi ternyata kuliah nggak sih? Teteh mau? Adalah. Boleh sih kalau pesan dari aku mah, aku kayak gak expect bakal seseru ini kan si PKL-nya. Padahal kayak udah seru banget gitu lah. Intinya PKL aku seru-seru banget, wow gitu. Terus kalau pesennya mah buat Karembes nanti yang mau PKL tuh jangan sampai salah milih tempat PKL, ngerti gak sih? Dari yang di sana gitu ya. bukan, Oh, maksudnya teh sebelumnya tuh harus ini dulu, survei dulu kalian mau di mana, bidangnya mau apa, nanti PKL kalian di sana ngapain gitu. Terus harus pinter-pinter juga milih teman, bukan nggak boleh PKL sama sembarang orang, tapi ya emang gitu kan, PKL tuh maksudnya kita 2 bulan di sana, terus kita harus sama orang yang nyaman gitu. Masa kita kerjanya sama yang gak nyaman. Hirwa ini gimana dong? Pija. Aduh salah. Di pijama Pija bayi. circle sama aku nyaman. Kan aku nggak tahu. Ya udah. Yet. Oke, terima kasih semuanya. Ntar kita akan podcast apa? Tentang apa? PKL apa? Apa? Banyak. Oke, sudah cukup PKL yang di Labo. Ini nokat lah edit boy. Apa udah lupa kan? Iya, sudah cukup PKL yang di laboratorium. Terima kasih teteh ilmunya sangat-sangat berharga. Nah selanjutnya nanti tuh ada yang di kantor. Nah ntar kalau ada yang mau tanya taruh di kolom komentar. Kayak aja